Al-Farabi, sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan musisi yang hidup pada abad ke-9 dan ke-10. Lahir di sekitar tahun 872 di wilayah yang kini dikenal sebagai Kazakhstan, terkenal karena keahliannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dia tidak hanya mahir dalam filsafat, tetapi juga dalam logika, politik, musik, dan bahkan ilmu alam. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam bidang filsafat, di mana ia berhasil menggabungkan pemikiran Aristoteles dan Plato dengan pemikiran Islam. Al-Farabi dikenal karena pandangannya tentang masyarakat ideal dan peran pemimpin yang bijaksana. Dia juga menulis tentang musik, menganggapnya sebagai bagian penting dari pendidikan dan kehidupan sosial. Karya-karya Al-Farabi telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Eropa. Dia adalah salah satu tokoh yang membantu menjembatani kebudayaan Timur dan Barat, membawa pengetahuan dan pemikiran dari dunia Islam ke dunia Barat. Kisah Al-Farabi mengingatkan kita tentang pentingnya pengetahuan dan pemikiran interdisipliner. Melalui karyanya, kita dapat melihat bagaimana pemikiran dan ilmu pengetahuan dapat melintasi batas-batas budaya dan zaman. Abul Qasim Az-Zahrawi, atau yang biasa dikenal dengan Al-Bukasis. Dia dikenal sebagai seorang ahli bedah terkemuka sepanjang sejarah. Dia membuat ensiklopedia yang bernama At-Tasfir Liman Ajaza an At-Talil, yaitu buku panduan medis yang sangat panjang dan rinci, yang digunakan sebagai standar universitas di Eropa selama 500 tahun. At-Tasfir yang dibuat setebal 1500 halaman, lengkap dengan ilustrasinya, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada akhir abad ke-12 oleh Gerald dari Sheremona. Buku Az-Zahrawi ini pun diakui oleh The British Medical Journal, yang berisi 30 bagian dari hasil 50 tahun pengalaman dan praktik kedokteran Az-Zahrawi. Ia lahir pada tahun 936 Masehi di Cordoba dan meninggal pada tahun 1013. Kerennya, masih banyak alat bedah modern yang bentuknya masih sama dengan yang didesain dan diilustrasikan oleh Az-Zahrawi. Dari alat gunting tang, gunting bedah mata, dan 200 alat bedah lainnya yang dia rancang masih dapat dikenali dalam pembedahan modern. Kontribusinya yang sangat besar dalam ilmu kedokteran inilah yang membuat dia dinobatkan menjadi Bapak Bedah Modern.